Selamat siang, Bu. Siang, Iya. apa ada keperluan apa? Ini Bu, pada kesempatan hari ini saya tuh diberi tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, di sini saya mau izin kepada Ibu untuk saya wawancarai. Kira-kira Boleh. Ya, silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. selama Ibu jadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana itu merupakan kasus rujukan moral ataupun dilema etika? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Kalau sejauh ini selama saya jadi kepala sekolah, Ibu ya, saya itu tidak pernah mengidentifikasi masalah. Cuman kalau masalah datang, ya kami pelajari masalah itu. Kami pelajari, terus kami dalam mempelajari kan ada apa tuh, cari fakta-faktanya. Nah, dari fakta-fakta itu kami simpulkan. Dari kesimpulan itulah saya untuk melangkah untuk mengambil keputusan. Itu kalau saya. Iya, berarti bisa saya simpulkan bahwasanya Ibu dalam mengidentifikasi kasus itu dipelajari dulu kasus-kasusnya, kemudian cari faktanya, kemudian baru disimpulkan. Nah, ini lagi Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tuh di sekolah, terutama pada kasus yang dimana antara dua kasus itu sama benarnya Bu. Bagaimana cara Ibu? Mungkin bisa saya contohkan ya langsung ya, mungkin bisa saya contohkan. Seperti berapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu barangkali ya, saya lupa, itu ada guru kelas kami, kelas 4, itu nemui saya, dia sudah ada salah satu muridnya itu lama tidak masuk sekolah. Nah, lama tidak masuk sekolah itu dihitung-hitung malah sudah hampir 3 bulan barangkali. Tapi kata saya, guru saya itu kutanya, lah selama ini kamu kasih teguran tidak? Saya kasih teguran. Terus kemudian apa jadi respon dari situ? Nah itu Bu, masih juga nggak mau datang sekolah. Nah, ini gimana Bu? Kata gurunya itu, apakah ini nantinya harus di sekolah harus dinaikkan atau tidak itu? Karena kalau nggak dinaikkan, ya kasihanlah anak itu. Oke, saya bilang gini, kalau menurut saya itu nggak bisa seperti itu Bu. Kita lihat dulu, dia tidak masuk sekolah itu karena apa? Nah, kalau karena males, kalau sampai setengah tahun, saya nggak bisa. Kalau misalnya saya naikkan, nanti nama sekolah sini malah yang hancur. Nanti anak-anak yang lain akan sembarangan belajarnya, dia tidak akan tidak usah masuk sekolah. Kenapa? Itu saja setengah tahun ya sekolah, dia dinaikkan. Nanti sekolahan kita akan jatuh dengan sendirinya. Saya nggak mau. Kalau memang dia itu sudah setengah tahun nggak masuk, ya sudah nggak usah dinaikkan. Itu lain halnya kalau anak itu. Jadi artinya saya tetap menggunakan peraturan ya, Tapi lain halnya kalau anak itu tidak masuk sekolah karena sakit, ya, atau karena ada kepentingan lain yang mungkin dia ibunya sedang repot atau kondisi apa, pokoknya ada alasan-alasan tertentu, ya kita juga harus tahu diri lah. Jangan langsung divonis dia nggak masuk sekolah, nggak naik itu ya jangan. Karena kita juga merasakan lah, seandainya saya orang tua ya anak saya nggak masuk sebenarnya karena dia sakit atau apa, kita ada toleransi. Nah itu, jadi ya kalau menurut saya sama benarnya itu. Saya gunakan peraturan itu, dan ya kalau ada yang di sebelah di pihak lain, kalau memang dia kondisinya sakit, ya mungkin bisa juga dinaikkan. Nah gitu menurut saya. Berarti dalam menghadapi kasus yang sama benarnya itu, Ibu melihat kasusnya terlebih dahulu ya Bu, betul. Kemudian mengkaitkan dengan peraturan di sekolah. Iya betul. Kemudian ini Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, entah itu kasus dilema etika maupun rujukan moral itu? Oke,
kalau misalnya saya ada masalah, itu saya tidak serta-merta memutuskan. Saya harus musyawarah dulu atau koordinasi dulu dengan guru-guru. Nah, atau bila mana perlu dengan orang tua murid kalau dia berkaitan. Bila mana perlu juga dengan komite pun bisa. Jadi saya mengambil keputusan itu tidak serta-merta harus keputusan saya. Saya nggak mau menggunakan kekuasaan. Jadi kita harus harus kita lihat-lihat dulu, terus kita musyawarahkan dulu, karena belum tentu keputusan saya itu benar, belum tentu kan? Aku takut nanti salah. Jadi kita koordinasi dulu dengan guru-guru, dengan wali murid, dengan langkah apa yang akan kita ambil. Nah, masalahnya mungkin akan saya sampaikan dulu masalahnya. Kalau masalahnya seperti ini, kira-kira apalah langkah yang terbagus untuk pengambilan keputusan. Nanti kalau sudah ketemu mufakat, itulah yang akan saya ambil sebagai keputusan. Itu Ibu. Ya, saya sekali simpulkan bahwasanya langkah yang Ibu ambil ketika mengambil keputusan itu musyawarah dulu, koordinasi, kolaborasi dengan guru maupun komite maupun kepada wali murid ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya tuh Bu, hal apa saja nih yang di situ merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan nih? Ya, contohnya ya kalau memang ada ini kadang-kadang ini ya, tapi saya walaupun dia itu siapapun, saya harus bijaksana dalam menanggapi menyikapi sikap-sikap anaknya itu. Jadi tetap akan saya lakukan sama dengan yang lain, itu tantangan. Tapi memang tantangannya yaitu tadi, nanti orang tuanya tidak terima atau apa gitu. Pernah terjadi masalahnya, yaitu asal-asalan saja dia dengan kawan-kawan yang lain ngebully anak yang lain. Ibu dia anak itu. Terus kemudian saya panggil. Nah, saya jelasi ya salah saya ini tolong panggil orang tuanya. Nah, ternyata tanpa ada saya, bukan menemui saya, ternyata menemui gurunya. Marah-marah dengan gurunya itu. Nah, itu saya kasih surat. Jadi saya kasih surat yang itu orang tuanya lewat anaknya, tolong kasihkan ayah besok satu gitu. Kemudian dia dengan sopannya dia juga ini baik. Kemudian saya bilang di sini Bapak, saya memanggil Bapak itu tidak ada apa-apa karena silaturahim. Nah, saya itu ingin antara orang tua murid dengan kepala sekolah atau guru dengan tenaga pendidikan itu ada kekompakan. Jadi kita itu PR-nya anak kita, anak Bapak juga anak saya. Nah, jadi kalau anak Bapak yang pribadinya kurang, ya kami luruskan. Nah, itu tujuan kami itu. Jadi memanggil Bapak ini bukan apa, saya kayaknya kurang setuju dengan kedatangan Bapak semarahi guru saya itu, maaf ya Pak, gitu. Saya minta maaf ya Pak. Terus saya jelaskan. Saya jelaskan tujuan kami mendidik di sini apa, tujuan Bapak itu menitipkan saya itu apa. Nah, jadi kalau di sekolahan itu saya sebagai orang tua anak itu, dan kalau di rumah baru Bapak. Itu ceritanya. Terus lagi saya bilang sama Bapak itu, kalau ada aduan dari anak, jangan langsung ditelan mentah. Bapak koordinasi saja dengan dirinya atau dengan saya. Itu Ibu. Berarti tantangan terberatnya itu ya Bu ya. Kemudian Bapaknya nggak terima, gitu ya. Nah ini Bu, apakah Ibu tuh memiliki jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan sebuah keputusan dalam kasus di 5 ETK maupun rujukan moral Bu? Apa ada waktu khusus gitu untuk menyelesaikannya? Selama ini saya nggak punya waktu khusus, juga saya tidak pernah menjadwalkan karena datangnya masalah itu kapan saya juga nggak tahu. Jadi saya nggak pernah menjadwalkan. Tapi kalau ketika ada masalah, kira-kira masalah itu memang harus ingin
cepat diselesaikan, ya kami cepat selesaikan. Walaupun dalam cepat menyelesaikan itu bukan serta-merta saya yang ini, yang memutuskan, tapi saya tetap musyawarah ini. Musyawarah dulu dengan guru-guru terutama, itulah kawan dekat kami. Gitu kan. Jangan sampai nanti kepala sekolah bertindak, ternyata nanti akibat dari tindakan kepala sekolah yang nggak pas tadi, imbasnya ke nama sekolahan. Iya benar. Gitu. Iya. Oke, berarti ini ya Bu ya, tidak ada jadwal khusus. Ya, Terus, pokoknya antara guru lain dengan ini kolaborasi Iya, dalam pengambilan keputusan itu ya. Nah ya, ini Bu, adakah seseorang mungkin selain guru atau faktor lain yang mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan? Kalau itu ya terutama pasti guru, pertama tuh guru, pasti guru. Tapi walaupun guru juga kadang ada yang guru yang bagi saya penilaian saya super, dia tuh bisa bisa memberi solusi. Itu yang pertama, itu yang pertama. Kemudian kalau kurang-kurang guru yang lain, kadang-kadang saya akrab sih dengan Pak RT, Pak RW, itu saya akrab. Tinggal masalahnya apa? Kalau memang masalahnya itu menyangkut masyarakat, saya mengundang Pak RT atau Pak RW. Tapi dengan mudahnya, namanya Pak RT, Pak RW itu kompak banget. Bahkan itu Pak RW yang namanya Pak Hendri itu ya, Pak Hendri itu tetangga saya itu, dia bilang banyak wartawan yang datang di tempat saya, tapi lewat telepon dengan saya waktu saya masih di Gua Putri, dia telepon 3 kali, tidak saya angkat. Kemudian wartawan itu ditemui oleh Pak Hendri, ada apa nih? Saya ingin menemui kepala sekolah ini. Kamu jangan muncak-muncak sekolahan sini, katanya. Jangan muncak-muncak sekolahan ini. Sekolahan ini adalah milik Tanjung Agung. Kepala sekolahnya Bu Suminah itu milik Tanjung Agung. Jadi kalau kamu nak muncak-muncak itu ngomong aku dulu. Itu hebatnya kerjasamanya dengan wali murid atau Pak RW, Pak RT, jadi kompak. Nah itu, terus bahkan ini ya, saya pasang di sekolah saya kan itu ada CCTV kan, Mbak, CCTV. Maaf karena kamu masih muda, jadi rasanya saya enak manggil Mbak, tapi nggak cocok ini Bu Guru ya, Bu Guru. Jadi CCTV itu juga untuk masyarakat. CCTV yang kusorotkan ke belakang itu sering masyarakat kehilangan. Alhamdulillah sampai bulan ini sudah dapat 2 maling. Jadi Pak Hendri itulah yang pertamanya polisi yang minta izin. Tadi yang saya ngomong dengan penjaga sekolah itu, jangan semua orang yang masuk di ruangan saya untuk melihat itu. Jangan. Jadi hanya orang-orang tertentu, polisi boleh atau Pak RW boleh. Jadi Pak RT, Pak RW dan polisi boleh. Alhamdulillah. Nah, itu juga untuk masyarakat. Jadi teman dekat saya tuh banyak. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun banyak, bukan guru saja. Itu. Insya Allah seperti itu. Ya, berarti dalam membantu pengambilan keputusan tentang dilema etika atau keputusan moral, selain guru, Ibu juga berkolaborasi dengan Pak RT, Pak RW, juga bisa Pak polisi juga yang membantu. Berarti ruang lingkupnya sangat banyak sekali. Dari semua hal yang telah Ibu sebutkan di atas tuh, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika maupun kejutan moral? Ini menurut saya Bu ya, kalau menurut saya ini namanya pembelajaran yang saya ambil dari yang Ibu ceritakan, Ibu tanyakan dari awal sampai sekarang ini. Artinya kalau ada masalah itu selalu dimusyawarahkan, ambillah mufakat supaya tidak terjadi kegunjingan ya, kepincangan keputusan itu. Jadi keputusan ini kalau sudah diambil kita tanggung bersama. Artinya dalam mengalami apapun kita harus musyawarah. Jangan sok-sokan puasa, itu jangan. Karena kalau prinsip saya sebagai kepala sekolah ini, saya memimpinnya menggunakan hati, ya, dengan hati. Jadi perlu kesejukan hati, perlu. Jadi kalau misalnya guru-guru nyaman dengan saya juga nyaman dengan guru.
dengan tenaga pendidikan, dengan wali murid, dengan masyarakat yang lain, itu enak banget melangkahnya. Makanya kalau dalam apapun, mau mengambil keputusan apapun yang menyangkut masyarakat, saya panggil wali murid itu, panggil wali. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Acara wawancara sudah selesai. Sebelumnya terima kasih lagi ya. Bu. Sama-sama, semoga barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah waktu. Apa kabar Bun? Sehat, alhamdulillah. Ini Bun, dalam kesempatan kali ini saya ini ada tugas dari calon guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah. Iya. Nah di sini saya ingin minta izin mewawancarai Bunda. Minta waktunya sebentar ya Bun? Boleh, boleh. Saya ingin bertanya tentang pengalaman Bunda nih, tentang pengambilan keputusan. Pasti di dalam kepemimpinan Bunda menjadi kepala sekolah, iya, itu kan pasti mengalami yang namanya pengambilan keputusan di etika ataupun rujukan moral. Baiklah. Iya Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara Bunda mengidentifikasi pengambilan keputusan, apakah itu pengambilan keputusan dilema etika ataupun pengambilan keputusan rujukan moral? Baiklah, Bundawati ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita wawancara ini, izinkan saya selaku kepala pelaksana harian tugas kepala sekolah TKIP Islamic Center Batu Raja untuk mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Oku dan pihak terkait lainnya yang sudah memberikan kesempatan untuk salah satu guru di sekolah kita ini, yaitu Bundawati, untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Jadi apa yang bisa Bunda lakukan selaku pelaksana tugas harian itu insya Allah akan Bunda bantu sebagaimana mestinya. Kembali kepada wawancara tadi, baik Bunda akan coba ya bagaimana cara Bunda sebagai pelaksana tugas harian kepala sekolah itu untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kita harus tahu dulu masalah itu apakah termasuk dalam masalah dilema etika atau dalam kasus rujukan moral. Seperti yang juga Bundawati sudah pelajari di CGP itu, bahwa dilema etika itu adalah ketika kita menghadapi situasi di mana kejadiannya itu sama benar. Di situ kita harus mengambil keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah etika moral. Itu ada rujukan moral, itu adalah ketika masalahnya itu adalah masalah yang benar versus masalah yang salah. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan dulu masalah itu termasuk kepada masalah yang benar. Itu menurut Bunda. Oh iya. Oh berarti saya simpulkan ya Bun, cara Bunda untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut yaitu menentukan kasusnya dulu ya. Menentukan kasusnya dulu. Ya, membedakan ini rujukan moral etika atau rujukan moral. Iya, etika. Terus gini Bun, bagaimana cara memutuskan suatu permasalahan nih ketika permasalahan itu sama-sama benar? Nah, cara Bunda untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Oke. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama. Ketika kita menghadapi dilema etika, itu termasuk dalam dilema etika. Contoh kasus yang konkret adalah seperti di sekolah kita, misal ketika PPDB, kita harus menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi secara moral kita harus menerima anak tersebut. Sementara sumber daya manusia atau sumber daya pengajar-pengajar kita itu belum mampu untuk menangani secara khusus anak berkebutuhan khusus.
Jadi cara kita untuk menentukan dalam memutuskan masalah tersebut itu adalah agak sulit gitu ya, karena tergantung dengan kondisi pada saat itu. Jadi kondisinya adalah situasional, tergantung pada kondisi pada saat itu sekolah mengalami masalah dilema etika. Iya, berarti yang bisa saya simpulkan, permasalahannya itu kita melihat kondisinya dulu ya. Iya. Jadi baru kita Bisa memutuskan untuk mengambil permasalahan tersebut. Oke. Nah, langkah-langkah apa Bun atau prosedur yang bagaimana yang bisa Bunda ambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, kembali lagi seperti contoh tadi ya, seperti kita mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, atau dia autis, atau dia speech delay, atau dia Down syndrome. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi masalahnya dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu masalahnya ini, kemudian kita menentukan siapa saja nih nanti yang akan terlibat dalam masalah ini. Tuh. Yang ketiga, kemudian kita melihat kasus ini fakta yang relevan seperti anak yang tadi berkebutuhan khusus gitu. Fakta yang mungkin timbul di lapangan apa nih yang akan terjadi dengan anak tersebut gitu ya. Kemudian baru kita uji masalahnya. Selanjutnya tentu Bunda tidak bisa memutuskan nanti sendirian. Bunda akan memanggil beberapa guru yang terkait dengan penyelesaian masalah ini. Kemudian dari sana akan menghasilkan satu alternatif nanti keputusan yang akan kita ambilkan. Setelah kita memiliki alternatif keputusan itu, baru kita bisa melaksanakan keputusan tersebut. Jadi dari langkah-langkah tersebut konkretnya itu begini Bunda Wati ya. Ketika kita misalnya memiliki anak yang akan mendaftar ke sekolah kita, itu anak berkebutuhan khusus. Jadi Bunda Sastra harus tahu dulu nih, adakah di sekolah kita guru yang punya kompetensi untuk bisa mendampingi anak tersebut dalam hal belajar. Kalau kemudian ada guru yang punya kompetensi untuk bisa menghadapi anak tersebut, tentu kita mendiskusikan dengan guru tersebut dan beberapa guru yang lainnya, apakah nanti secara luas anak ini bisa kita terima untuk masuk ke sekolah kita. Dan dengan berdiskusi dengan wali siswanya, calon wali siswa kita itu, dengan resiko-resiko yang mungkin kita hadapi terhadap teman-teman. Nah, dari sana setelah kita berdiskusi, baru kita bisa menyimpulkan apakah anak tersebut bisa kita terima di sekolah kita atau tidak. Berarti langkahnya tadi ya, pertama identifikasi masalahnya ya Bu ya. Jadi di situ anak berkebutuhan khusus, di situ ada tidak guru yang berkompeten di dalam untuk mengasuh anak tersebut dan menentukan siapa yang terlibat pastinya kan. Iya. Kemudian kita ambil fakta relevannya yang timbul di lapangan itu seperti apa. Kemudian langkah Bunda yaitu tidak bisa memutuskan sendiri. Itu ya Bu ya. Kita harus musyawarahkan dengan pihak-pihak terkait. Nah, sekarang apa saja Bun? Kalau tadi Bunda ada kami kata Bunda. Ya. Nah, apa saja Bun yang selama ini menjadi tantangan Bunda dalam mengambil keputusan yang di situ entah dilema etika ataupun rujukan moral gitu. Tantangan apa yang Bunda hadapi? Atau tantangan yang terberat mungkin seperti itu. Ya. Yang pertama tentu kondisi atau keadaan ketika masalah itu terjadi, itu yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua itu kadang-kadang kita sebagai manusia ini memiliki keraguan gitu ya, untuk menentukan benar nggak nih masalahnya, apa nih yang harus saya lakukan. Itu yang pertama, dari keadaan atau kondisi masalah. Kemudian yang kedua pribadi kita yang suka ragu-ragu itu. Kemudian yang ketiga itu jika kita salah dalam mendapatkan informasi, tentu nanti kita juga akan salah dalam
mengidentifikasi masalah. Jadi terkadang juga informasi yang kurang itu menjadikan tantangan tertentu atau informasi yang salah dari permasalahan tersebut, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan keputusan itu dengan baik. Itu yang menjadi tantangan. Iya. Berarti tantangan Bunda dalam mengambil keputusan tadi yang termasuk terberat ataupun yang tertantang itu pertama kondisi keadaan ya, kemudian keraguan yang ada di dalam diri sendiri, kemudian informasi yang salah Atau informasi yang kurang, yang terlalu sedikit terhadap permasalahan tersebut. Ya Bun, baik Bun. Kemudian ini Bun, dalam penyelesaian masalah nih, apakah Bunda punya jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu masalah, entah di masalah keputusan di dalam dilema etika ataupun bujukan moral untuk menyelesaikan masalah? Apakah ada jadwal tertentu? Seharusnya nggak ada ya Bunda Wati. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu tergantung dengan permasalahan pada saat itu. Jadi sebaiknya masalah memang kita selesaikan pada saat itu gitu. Jadi tapi tergantung pada kasusnya. Jika kemudian masalah itu harus melibatkan orang tua atau dalam hal ini kita punya PMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, jika kasus itu harus melibatkan organisasi PMG, maka selayaknya kita memang harus mencari waktu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika pulang sekolah mungkin bisa kita musyawarah gitu. Tapi kalau seandainya masalah itu tidak berat, bisa kita selesaikan dalam lingkup sekolah kita, maka pada saat itu harusnya masalah tersebut bisa diselesaikan. Berarti menyesuaikan keadaan ya Bu, ya? Iya. Berarti tidak ada jadwal khusus tertentu untuk keadaan. Bila bisa diselesaikan langsung selesaikan. Iya, kalau tidak kita membutuhkan waktu khusus untuk mengumpulkan wali siswa. Kemudian ini Bun, selama Bunda tuh menjadi kepala sekolah, apakah ada pihak lain atau guru lain atau wali murid atau siapapun yang bisa membantu menyelesaikan pengambilan keputusan yang menurut Bunda ini dilema etika, ini bujukan moral seperti itu? Tentu ada pihak lain yang kita butuhkan dalam kita mengambil semua keputusan itu. Yang pertama tentu adalah orang yang terdekat dengan Bunda selaku pelaksana dan juga kepala sekolah, yaitu guru-guru. Biasanya Bunda itu mendiskusikan dengan guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, apabila tadi kita membutuhkan informasi atau jalan keluar yang lebih serius, kita biasanya mendiskusikan dengan PLNG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Atau misalnya terkait dengan intern sekolah, itu Bunda biasa mendiskusikan dengan pembina kita di bidang pendidikan, TKID Islamic Center Batu Raja. Jadi kita punya pembina kan, di sana kita mendiskusikan masalah-masalah yang seandainya membutuhkan beliau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, baiklah, berarti adanya kolaborasi ya Bun, antara guru atau pembina ataupun wali murid untuk pengambilan keputusan. Nah, ini pertanyaan terakhir Bun, dari semua yang Bunda sampaikan tadi itu, adakah pembelajaran yang Bunda ambil dari langkah-langkah atau cara-cara dari pengambilan keputusan ini? Tentu banyak sekali pembelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dalam setiap kita mencoba untuk melaksanakan atau mencari jalan keluar terhadap suatu masalah. Keputusan itu yang Bunda rasakan adalah hikmahnya bisa menguatkan mental kita sebagai pendidik atau dalam hal ini sebagai pemimpin yang harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Kemudian di situ juga kita menyadari kekurangan diri kita sebagai manusia, maka kita membutuhkan orang lain dalam lingkungan yang lebih besar gitu dalam kita mengambil setiap keputusan yang ada. Jadi itu yang Bunda bisa ambil. Yang pertama yang tadi kita selalu
membutuhkan orang lain untuk menjadi penguat kita dalam melaksanakan semua keputusan, karena kita ini adalah manusia yang biasa gitu ya, yang penuh dengan kekurangan, yang membutuhkan ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah dari orang lain. Jadi itu yang terus Bunda rasakan selama ini. Iya, ya, berarti dari yang Bunda sampaikan tadi intinya bahwasanya kita tuh dalam mengambil keputusan butuh orang lain untuk mendukung kita atau memberi masukan kepada kita ya Bunda ya. Iya. Iya. Ya, itu saja yang bisa saya tanyakan Bunda. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bunda Wati, itu juga yang Bunda bisa bantu untuk Bunda Wati selaku pelaksana tugas harian kepala sekolah. Semoga apa yang Bunda Wati harapkan dari CGP ini sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Terima kasih ya Bun. Sama-sama.